Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan dibakar massa. Dua nelayan dideportasi dari Australia ke Merauke. Harga cabai di Mimika masih mahal. Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan di Jalan Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya, dibakar massa. Tindakan anarkistis ini terjadi karena sejumlah orang kecewa dengan kebijakan KPU mengganti 3 komisioner Kabupaten Tolikara. Puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga mantan komisioner mendatangi kantor KPU dan mencari anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan. Karena kesal tidak bertemu, mereka akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan membakar kantor KPU. Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi sudah aman dan terkendali. Para pelaku juga sudah ditangkap dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini tengah dilakukan pengamanan terhadap para pelaku dari kelompok ormas tersebut. Saat ini sudah diamankan di Polres. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Situasi di Kabupaten Jayawijaya, di Wamena, hingga saat ini dapat dikendalikan dan tidak ada aksi-aksi lanjutan yang menjadi rentetan daripada kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Namun kemungkinan besar sejumlah dokumen penting banyak yang terbakar. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satgas Damai Kartens menetapkan 5 pelaku penembak pilot asing asal Selandia Baru di distrik Alama, Kabupaten Mimika. Kelima pelaku ditetapkan tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan pelaku diduga sudah berada di lapangan terbang distrik Alama, Mimika sejak sepekan sebelum penembakan. Dari Satgas Operasi Damai Kartens akan terus melakukan upaya penegakan hukum, menangkap pelakunya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Saat ini masih kami terjunkan di distrik Alama, kurang lebih 4 tim di sana untuk melakukan pengejaran, pembersihan terhadap jalur-jalur yang diduga digunakan oleh kelompok Malas Wijambe untuk datang dan pergi menuju Duga, bahwa kami menemukan ada sebuah rumah kosong yang dulunya merupakan bekas koperasi dan di situ terdapat jejak-jejak dan bekas-bekas dari kelompok Malas Wijambe selama tinggal di distrik Alama. Pelaku dipimpin oleh Perintah Lokbere. Mereka sempat mendiami sebuah rumah di ujung lapangan terbang. Hingga saat ini penembak pilot masih diburu polisi dan tentara. Aparat menduga mereka melarikan diri ke Kabupaten Duga. Sementara itu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, seorang pekerja proyek ditembak kelompok kriminal bersenjata Rabu lalu. Raymond Gustam Kalimang ditembak saat sedang bekerja di Sungai Wabu, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku menembak korban yang saat itu sedang membawa truk. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Intan Jaya dan Kamis kemarin langsung dibawa ke Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya ditutup sementara waktu dan aktivitas penerbangan sementara dihentikan. Penutupan ini karena pengelola bandara harus memperbaiki landasan pacu pesawat karena permukaan aspal mengelupas. Perbaikan tidak memakan waktu lama.
dan sore harinya bandara sudah bisa digunakan kembali. Tim pekerja menutup kembali permukaan yang mengelupas dengan aspal sehingga landasan pacu bisa dipergunakan kembali. Memang kami itu saat ini sedang ada pekerjaan untuk pelapisan perbaikan daripada permukaan runway leveling. Nah, dalam proses pekerjaan ini memang tadi malam itu bahwa udah sebagian dipekerjakan namun terkena dampak guyuran hujan sehingga sebagiannya lagi itu belum bisa dikerjakan, harus menunggu hujan reda. Nah, kemudian hujan sampai dengan jam 2 kalau tidak salah di dini hari, dan kemudian dilanjutkan pekerjaannya itu baru selesai jam 03.30 pagi, dan kemudian di sana teman-teman memang sudah mengantisipasi, artinya mengantisipasi ini karena kalau seandainya tidak dikerjakan dituntaskan itu belum ada tapering, nantinya akan menyebabkan ketidaknyamanan atau akan terjadi kerusakan pada landing gear-nya, sehingga itu harus dituntaskan. Nah, saat proses penuntasannya memang dikerjakan dengan peralatan yang sama, hanya saja mungkin kondisinya kondisi daripada permukaan yang akan dilakukan pekerjaan itu ini belum bisa kering secara optimal, itu yang menyebabkan terkait dengan terkendalanya daripada operasional. Namun sudah kita lakukan perbaikan. Tadi jam notem kita tadi kita estimasikan lama pekerjaan itu adalah 6 jam. Bandara Dumine Edward Osok Sorong merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di Provinsi Papua Barat Daya. Bandara ini menjadi pintu masuk untuk mengunjungi kawasan wisata terkenal Raja Ampat. Setiap tahun, bandara ini melayani sekitar 9.000 penerbangan, baik pesawat penumpang maupun kargo. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Dua orang nelayan asal Merauke yang ditangkap pemerintah Australia akhirnya tiba di Merauke. Mereka akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarga setelah hampir sebulan ditahan di Australia. Kedua nelayan tersebut adalah Janin dan Jumain. Berbeda dengan rekan mereka, 15 nelayan yang juga dideportasi pemerintah Australia. Kedua nelayan ini pulang tanpa bantuan keuangan. Mereka harus membiayai sendiri ongkos pesawat dari Bali ke Merauke. Di Bali itu nginap di mana? Ini kan tidak ada fasilitas pemerintah ya? Di sini di musolanya PSDKP. Ah gitu. Tidak nginap di Wisma atau di mana, di penampungan tidak ada? Tidak. Tidak ada. Nah, tidak ada dapat bantuan dari mana? Setelah dari Australia itu tidak ada. Pemerintah ada nggak yang bantu? Tidak ada. Jadi ke sini ini biayanya biaya dari mana? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Habisnya berapa sih? 7 juta lebih. 7 juta lebih ya. Di sana itu berapa hari itu untuk makan dari hidup sehari-hari sendiri ya? Iya, itu kita dapat $50 dari Australia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa, mengatakan pihaknya sudah menghadap ke Dinas Perbatasan Merauke untuk mengupayakan bantuan dana, namun tidak berhasil. ABK yang dideportasi melalui benua Bali itu sebanyak 2 orang yang tiba pada hari ini. Yang diantaranya satu ini adalah atas nama Janin. Janin ini yang harusnya pulang dengan rombongan yang 14 kemarin, yang tadinya kan 15, karena berkaitan beliau sakit, makanya ditahan oleh KBRI, Kedutaan Indonesia yang ada di sana dan pihak Australia, sehingga alhamdulillah pada hari ini tiba di Merauke, dan satunya atas nama Jumain, yaitu ABK dari Pak Boy. Kalau Pak Diljaya atas nama Jumain ini atas biaya pribadi. Jadi pada saat itu ibu daripada Jumain sempat ketemu saya dan berkoordinasi dengan kami, dan kami sudah berkoordinasi dengan kepala perbatasan, dan inisiatif daripada ibu dari Jumain ini memohon kepada kami HNSI supaya membantu untuk membeli tiket dengan uang daripada ibu Jumain ini. Saat ini masih tersisa 2 nelayan lagi yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka juga menunggu bantuan uang dari keluarga agar bisa pulang ke Merauke, karena Pemda Merauke tidak memberikan ongkos transportasi untuk kepulangan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Harga beberapa bahan pokok di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah masih belum turun. Bagi sebagian warga, harga kebutuhan pokok masih tergolong mahal, khususnya cabai rawit. Di Pasar Sentral Mimika, harga cabai rawit saat ini di kisaran Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit di Pasar Sentral Mimika sekitar Rp70.000 per kilogram. Pedagang mengatakan pasokan cabai dari petani minim sehingga harga cabai mahal. Sekarang harganya 115 kita ambilkan. Kita jual 130. Ini lokal. Biar kirim masuk mahal juga. Kirim mahal juga. Kemarin ada itu malah dia lebih mahal. Dia 120. Kalau ini tadi lokal cuma 15. Terbesar sekarang kita ambilkan 75. 80. Kadang 80, kadang 90. Menurut dari anunya saja. Cabai keriting 100. Cabai keriting? Kita jual 120. Pedagang di Pasar Sentral Mimika belum bisa memprediksi kapan harga cabai akan turun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Untuk menyambut HUT kemerdekaan, Pemda Merauke menjual sembako murah di warung makan milik Dinas Ketahanan Pangan. Sembako yang dijual per paket harganya Rp79.000 menjadi rebutan warga karena stok paket sembako tidak banyak. Paket sembako terdiri dari minyak goreng ukuran 2 liter, 2 kg gula, dan tepung terigu 1 kg. Selain paket sembako, panitia juga menjual berbagai bahan pangan lainnya seperti beras, minyak goreng, telur, dan sejumlah sayur-sayuran. Ini 79.000 ini menurut Ibu bagaimana? Cukup murah atau seperti apa Ibu? Iya. Cukup murah. Apa saja yang didapat ini 79.000 Ibu? Gula 2 kilo, minyak 2 liter sama tepung terigu. Biasanya kalau beli itu tadi harganya berapa Bu? Minyaknya aja 20. 20 ya? Gulanya 20. Berarti ini cek cukup membantu Bu ya? Cukup membantu. Kalau menurut Ibu harganya seperti apa Ibu? Ya, agak turun. Agak turun ya. Ibu belanja apa saja Bu? Ya? Belanja apa saja? Ini banyak, ada tisu, cabai, gula, minyak, Gitu. lain, gaya. Bu, ini kan murah ya. Apa harapan Ibu kepada pemerintah? Apakah kegiatan ini sering dilakukan atau seperti apa Ibu? Ya, lebih bagus kalau sering dilakukan Gitu. supaya kita tertolong. Terbantu ya. Oke, kasih. Warga menyambut senang warung murah ini, walaupun harganya tidak terlalu berbeda jauh dengan harga di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaan ke-79 tahun. Usia yang tidak mudah. Bagi masyarakat Merauke, HUT kemerdekaan kali ini tidak hanya dilaksanakan dengan meriah, dengan lomba. Sebagian masyarakat Merauke berharap kehidupan masyarakat Merauke berubah setelah status Merauke juga berubah menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan. Perubahan yang diinginkan masyarakat Merauke saat ini adalah perbaikan pelayanan kesehatan, harga sembako murah, serta perbaikan di sejumlah ekonomi lainnya. Maksud dan tujuan kami ke depan itu harus kami masyarakat adat ini bisa maju dan bisa Terus Republik ini sehingga kita ke depan itu mungkin bisa ada dapat hidup yang baik. Kita kami punya mau. kalau untuk barang-barang Pak, sembako ini kan masih cukup mahal. Nah, harapan Bapak seperti apa Pak? Harus turun sedikit dari harga standar yang sekarang ini. Memberatkan juga Pak ya? Iya. Memberatkan. Selain sembako, kira-kira harapannya apa lagi Pak? Harapan Bapak mungkin hasil-hasil alam kami di sini bisa jadi baik harganya, ya. Dijual dengan harga bagus ya? Dengan harga bagus dijual, sehingga ke depan itu kita bisa maju. Kalau dengan harga yang sekarang Bapak kesulitan Nah, beli? kita merasa masih minim sekali, masih rendah sekali dari pendapatan per hari kita dengan
harga barang yang kita belanja barang sembako itu. Bapak sendiri kerja sebagai apa? Saya nelayan. Nelayan. Saya nelayan. Pendapatan kita itu masih minim, kurang sekali. Luar biasa. Luar biasa? Iya. Nah, terus apa harapan Anda kepada pemerintah dengan usia Indonesia merdeka 79 tahun ini? Lebih baik lagi. Lebih baik lagi? Lebih baik lagi. Khusus untuk Merauke seperti apa? Kita lihat kekurangan Merauke seperti apa gitu? Ya masyarakat sejahtera saja. Sejahtera? Sejahtera pembangunan begitu. Warga juga meminta pemerintah turun ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga dan tidak hanya bekerja di balik meja saja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapal penangkap ikan Stukurilah bermuatan 15 orang tenggelam di perairan Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kapal Stukurilah berlayar dari kampung Tapormai menuju ke distrik Mimika Barat. Namun di perjalanan, diduga kapal dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Kantor Pertolongan dan Pencarian SAR Mimika yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi. 13 orang berhasil ditemukan selamat, namun 2 penumpang hingga berita ini disusun masih hilang. Tim Quick Response Satuan Kapal Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan lebih dari 20.000 butir obat ilegal dan 400 liter BBM bersubsidi. Barang ilegal ini diselundupkan dari Jayapura ke Papua New Guinea melalui jalur laut dengan menggunakan speedboat. Selain itu, petugas juga menangkap 1 warga negara asing asal Papua New Guinea dan 3 warga Indonesia. Puluhan mama-mama asli Papua berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika. Mama-mama ini menuntut pemerintah Kabupaten Mimika menyediakan mobil khusus untuk mengangkut jualan mereka dari rumah ke pasar. Selama ini, mama-mama asli Papua tidak mendapat untung karena biaya sewa mobil yang cukup mahal. Selain itu, mereka mendesak DPRD Mimika membuat peraturan daerah yang boleh menjual sayuran lokal hanya orang asli Papua, sehingga mereka bisa bersaing. Kebakaran lahan Selasa kemarin terjadi di Jalan Seringgu, Merauke. Salah seorang ibu rumah tangga di daerah ini kesal karena lahan yang terbakar berada tidak jauh dari rumahnya. Asap dari kebakaran lahan di Jalan Seringgu ini sempat mengganggu warga yang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api cepat padam sehingga tidak merambat ke rumah warga. Sembilan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, berhasil melarikan diri. Mereka memanfaatkan kelengahan petugas. Mereka menjebol pagar belakang lapas yang sedang direnovasi. Lalu mereka berhamburan keluar. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan, namun tidak dihiraukan. 4 narapidana berhasil ditangkap lagi, namun 5 lainnya hingga kini masih buron dan diburu petugas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.